Baik. Alhamdulillah ya, hal baik. Kira-kira teman-teman kalian ada yang gak berangkat gak hari ini? Alhamdulillah ya, berangkat. Kalian udah tahu belum? Hari ini kita akan belajar apa? Membacakan Al-Quran. Ya. Sebelumnya izinkan Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik itu mampu untuk menjelaskan pengertian keotentikan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan tantangan Al-Quran kepada orang yang meragukan kebenarannya. Terus yang terakhir ada meneladani sikap mencintai, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran. Oke, di sini gue ada pertanyaan. Mengapa sih Al-Quran itu tetap sama meskipun sudah berusia lebih dari 1400 tahun? Ada yang tahu nggak di sini kenapa? Isinya Al-Quran kok bisa sama dari dulu hingga sekarang? Itu karena apa? Karena berjaga. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Kak Setia. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, mengapa sih kok Al-Quran itu tetap sama meskipun sudah berusia lebih dari 1400 tahun? Karena keotentikan atau kemurnian dari Al-Quran sendiri itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buktinya itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu. Nah, mari kita amati gambar berikut. Ada yang tahu nggak anak-anak ini gambar apa? Al-Quran. Orang-orang yang bisa baca Al-Quran. Kalau ini? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi ini tuh Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Jadi Al-Qurannya itu masih nggak ada harapannya ya, masih kayak gini. Kalau kayak gini kalian bisa baca nggak kalau nggak ada harapannya? Ya masih susah ya. Terus semakin beriring zaman, semakin perkembangan zaman itu Al-Quran berubah menjadi Al-Quran modern seperti ini yang ada terjemahannya juga, dan kalau ada terjemahannya bisa dihafalkan ya seperti ini. Nah, apa sih hubungan ketiga gambar tersebut dengan keotentikan Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Dari Al-Quran zaman dulu hingga zaman sekarang itu hubungannya apa dari ketiga gambar ini? Ada yang tahu nggak anak-anak? Belum tahu ya. Jadi keotentikan atau kemurnian dari Al-Quran sendiri dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman sekarang, zaman modern itu keotentikannya tetap terjaga karena Al-Quran itu kan kayak ini, yang gambar tengah itu banyak dihafalkan ya. Jadi keotentikan Al-Quran, kemurnian Al-Quran bisa terjaga karena banyak para hafiz yang sudah menghafal Al-Quran. Jadi kalau nantinya pas pencetakan Al-Quran ada yang salah ayat atau apa, itu langsung ketahuan karena sudah ada hafiz-hafiz Al-Quran ya sekarang ini banyak seperti itu. Terus selanjutnya itu ada pengertian keotentikan Al-Quran. Keotentikan Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Boleh dibacakan oleh Mbak Ria. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah itu sudah menjaga keotentikan Al-Quran. Jadi tidak mungkin di dalam Al-Quran itu terjadi kesalahan, karena juga di dalam ayat ini Allah sudah menjaga Al-Quran agar keotentikannya itu tetap terjaga. Untuk keotentikan sendiri itu artinya adalah keaslian atau kemurnian seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kemurnian dari Al-Quran itu pasti terjaga. Terus ada pengertian Al-Quran sendiri apa
dibaca bareng-bareng ya ini. Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga sejak diturunkan kepada Nabi hingga akhir zaman. Allah sendiri menjamin kemuliaannya, sehingga isi Al-Quran tidak berubah sedikit pun. Nah, selanjutnya ada keaslian dari Al-Quran itu dijaga melalui seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada hafalan para sahabat dan para hafiz. Terus yang kedua ada penulisan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga ada kodifikasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Terus yang terakhir ada pemeriksaan setiap mushaf sebelum dicetak. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, sebelum dicetak Al-Quran itu diperiksa terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Terus di sini juga ada bukti keotentikan Al-Quran. Yang pertama itu Allah memberi tantangan. Orang yang meragukan Al-Quran ditantang untuk membuat kitab yang sama seperti Al-Quran. Terus yang kedua ada membuat 10 surat seperti Al-Quran. Yang ketiga membuat 1 surat saja seperti Al-Quran. Jadi coba kalian bayangkan, jika ada yang menentang Al-Quran terus disuruh membuat kitab yang sama seperti Al-Quran, apakah ada orang yang bisa membuat kitab yang sama seperti Al-Quran? Tidak ada. Jadi Allah itu memberi tantangan jika ada orang yang menentang bahwa Al-Quran itu bisa nggak benar atau gimana gitu, nanti disuruh untuk ini membuat kitab yang sama terus dan yang lain-lain seperti itu. Terus ada yang kedua itu ada terjaga hingga sekarang. Apabila terdapat kesalahan cetak, kesalahan tersebut sehingga diketahui karena banyak umat Islam yang menghafal Al-Quran. Nah seperti itu. Jika Al-Quran ini mau dicetak itu pasti dicek dulu, dicek semuanya biar nggak terjadi kesalahan, karena di Indonesia sendiri mungkin ya sudah banyak hafiz Al-Quran, jadi bisa membantu untuk mengecek keotentikan dari Al-Quran sendiri. Terus yang terakhir itu ada tidak ada yang mampu. Maksudnya kalau Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 bahwa Allah dan jin tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran meskipun saling membantu. Seperti itu. Oke, kira-kira yang tadi dijelaskan sudah paham apa belum? Sudah. Di 2 kelompok. Sebelum mengerjakan ini, dibagi LKPD-nya dulu ya. Ini ada soal kelompok 1 sama kelompok 2. Kalau misal di sini ada kata keterangan kelompok 1, berarti ini dibaca yang kelompok 1 ini. Terus kalau ada keterangan kelompok 2, berarti ini yang dibaca. Seperti itu ya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Supia sama Mbak Ismu. Kelompok 2 ada Mbak Naila, Mbak Lia sama Mbak Ikin. Berarti ini yang dibaca ini ya, kelompok 2 kelompok 1 ini. Oke, ini beri kesempatan, beri waktu berapa? 2 detik. Udah belum anak-anak KKPD-nya udah dikerjain atau belum? Sudah. Kalau udah bisa maju ya untuk kelompok pertama, boleh deh maju dulu untuk mempresentasikan jawabannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keotentikan Al-Quran? Jadi, keotentikan Al-Quran adalah keaslian dan kemurnian Al-Quran yang terjaga sejak diturunkan hingga akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah bukti bahwa Al-Quran itu tetap terjaga hingga sekarang, yaitu Allah menjamin dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, banyak menghafal Al-Quran dan mushaf selalu dibaca sebelum dicetak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 boleh maju untuk mempresentasikan. Ya, sebutkan 3 kata Al-Quran kepada orang yang melakukan kebenarannya. Jawabannya, membuat Al-Quran sebesarnya, membuat 10 surat sebesarnya, membuat 1 surat sebesarnya. Lalu, mengapa banyaknya menghafal Al-Quran jadi bukti kemurnian Al-Quran? Nah, jawaban dari kelompok kami, karena barang menghafal Al-Quran dalam langsung mengetahui apabila ada kesalahan sehingga kemurnian Al-Quran tetap terjaga. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh lanjut ya. Oke, sekarang kita akan main game ya. Ini itu jadi kalau kelompoknya itu sama seperti tadi, kelompok 1 bersedia sama Ismu, terus kelompok 2 ada Mbak Naila, Mbak Lia dan Mbak Ikin. Oke, kelompok 1 umumnya nomor berapa? 5. Oh iya, berarti ini dapat. Terus kelompok 2 pilih nomor berapa? 1. Apa kata
mengerti keotentikan Al-Quran. Ayo tadi, keotentikan itu apa sih? Kemudian atau keaslian dari isi Al-Quran. Ya, coba kita cek ya jawabannya pernah enggak? Ya, betul. Terus nomor lagi nomor berapa? 3 sama 3. Oke, sebutkan 3 tantangan Al-Quran. Apa yang menantang Al-Quran? Membuat Al-Quran. Kemudian buat 10 surat seperti Al-Quran. Ya, membuat 1 surat seperti yang ada tadi. Oke, kita coba cek ya. Ya, betul. Terus lanjut lagi, oh enggak, pilih nomor berapa? Nomor apa? Surat apakah yang menjamin keaslian Al-Quran? Surat Al-Hijr ayat 9. Ya, kita cek ya. Ya, betul. Terus nomor 1 pilih lagi. Ya. Siapa yang menjaga kemurnian Al-Quran? Ada penghafal Al-Quran. Ya, kita coba cek ya. Itu betul tadi. Lebih jawabannya betul sampai kalau tidak masuk. Oke, berarti yang betul ya. Mengapa Al-Quran tidak dapat dimasukkan? Kenapa itu? Karena Al-Quran sendiri diturunkan langsung oleh Allah melalui para nabi. Ya, kita coba cek dulu jawabannya. Ya, itu juga ya masuk karena Allah menjadikan banyak menghafal Al-Quran. Di sini, oke. Jadi mana ini bukan ada sedikit apa disebabkan dari maaf ya, lanjut. Selesai pembelajarannya. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Boleh dibaca sama-sama ya, anak-anak. Ayo, kita bareng-bareng. Keotentikan berarti keaslian dan kemurnian Al-Quran. Allah menjamin kemurnian Al-Quran melalui Quran surat Al-Hijr ayat 9. Tidak ada manusia maupun jin yang mampu menandingi Al-Quran. Kemurnian Al-Quran dijaga melalui hafalan, penulisan, modifikasi, dan pencetakan yang teliti. Sebagai seorang muslim, kita harus mencintai, membaca, menghafal, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, jadi pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian pelajari? Arti keotentikan Al-Quran itu apa? Keaslian. Ya, betul. Terus kemurnian Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat apa? Ya, betul. Ya, kalian udah tahu semua ya, yang ada kita semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini Ibu akan menutup, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu beri tugas kalian untuk kalian membaca materi berikutnya ya. Karena besok ada UAS, jadi kalian baca materinya dulu biar paham. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.